Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di acara doa pagi pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa untuk memulai acara ini. Dan hadirat Tuhan menjamah kita semua dan menjamah Anda semua di tempat di mana Anda berada. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dan biar pagi hari ini Tuhan, saat kami datang ke hadirat-Mu, Engkau menjamah setiap kami, Engkau memimpin, Engkau menyertai hamba-hamba-Mu yang melayani, mengurapinya, dan Engkau juga mengurapi kami semua, Tuhan Yesus. Yang hadir saat ini bersama-sama, Tuhan, mengikuti doa pagi ini. Dalam nama Yesus, kami mohon penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari datang pada Tuhan, mari senangkan hatinya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku menyenangkan
menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Kami angkat penyembahan kami. Kami bawa pujian kami, kekaguman kami padamu Tuhan. Sungguh hati kami mau menyenangkan-Mu, sungguh hati kami penuh pujian bagi-Mu. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami berikan hormat, kami berikan pujian bagi-Mu. Allah yang setia, Allah yang mulia. Syikirana na 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 dada kabari kabar. Syikirana Engkau indah Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Syikirana kasih-Mu melimpah Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Syikirana kabari kababa. Shikirana na na, shikirala na 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 na, shikirana na 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 na. Kami mau senangkan-Mu dengan hidup kami Tuhan. Kami mau senangkan-Mu dengan pujian kami Tuhan. Syikirana na na rakara lara lara. Engkau yang terindah Tuhan, sungguh Engkau yang terindah Tuhan. Syikirala na na na. Mari datang pada Tuhan dengan kerinduan yang lebih dalam.
lebih dalam lagi mencari hatinya. Shikira baraka badana na 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 na. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu Yesus. Mari angkat wajah kita, pandang Tuhan. Dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu Yesus, kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu Yesus, kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu Yesus. Bapa, kami mengucap syukur saat ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu itu menjamah setiap hati kami. Urapi kebenaran firman yang akan disampaikan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya Tuhan. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu, kami semua dimerdekakan, dikuatkan, kami semua dituntun, diarahkan Tuhan untuk berjalan kepada janji-janji-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya rindu sekali pagi hari ini kita akan baca dalam firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul, ayatnya yang ke-14 sampai ke-20, dan nanti akan disambung dengan ayatnya yang ke-31. Kisah Para Rasul, ayat 14. Saya akan bacakan. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis,
Mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ayat 20, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ayatnya yang ke-31, karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Anda mungkin tahu ubi, ya, ubi. Kalau di Surabaya kita menyebutnya telo, ya. Ubi atau telo ini jika dijajarkan dengan sebuah batu, ya, mungkin warnanya, bentuknya, kerasnya mirip. Tetapi pada saat kedua benda itu dimasukkan ke dalam panci berisi air mendidih dan kita biarkan seberapa lama, maka akan terjadi perbedaan yang signifikan. Ya. Ubi atau telo tersebut akan menjadi lunak, bisa dimakan, dan rasanya manis. Tetapi batu, dia tetap menjadi batu, tetap keras, bahkan menjadi panas. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam kehidupan ini yang menggodok kita setiap hari seperti air yang mendidih tadi, itu akan membedakan siapakah kita. Apakah kita akan tetap seperti batu yang keras, tidak diubahkan, bahkan menjadi pahit di dalam kehidupan kita, ataukah kita akan seperti ubi yang menjadi lunak dan manis, bisa dimakan menjadi berkat buat banyak orang. Bapak Ibu, ketika mengalami masalah dan kesulitan dan rasa sakit dalam kehidupan ini, hal itu akan membuat kita menjadi lebih baik atau sebaliknya kita akan menjadi lebih pahit. Kita punya pilihan, kita mau menjadi seperti apa? Akankah hidup kita menjadi lebih manis ataukah hidup kita akan semakin pahit? Tetapi Bapak Ibu, pilihan itu ada di tangan kita. Kita memilih untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin menjadi berkat, ataupun kita menyerah. Kita akan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki, ataukah kita akan hidup di dalam kepahitan. Bapak Ibu, ketika kita menjalani masa-masa yang sulit dalam kehidupan, sebenarnya apa yang terjadi di luar kita, apa yang terjadi dalam diri kita, itu tidak terlalu penting. Tetapi apa yang ada, yang di dalam diri kita, yaitu karakter kita, hati kita, itu adalah hal yang sangat penting, Bapak Ibu. Karena apa yang ada pada kita, dan apa yang ada di luar kita, itu tidak akan pernah kita akan bawa di dalam kekekalan. Tetapi karakter kita, sifat dasar kita, itu akan kita bawa sampai pada masa kekekalan. Apa cara kita dan bagaimana cara kita merespon ketidakadilan dalam hidup ini, itu terserah kita. Tetapi itu akan menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita kemudian. Bapak Ibu, memang dalam kehidupan ini seringkali yang terjadi adalah ketidakadilan itu kita alami. Ya. Kita memang hidup di dunia yang tidak adil, Bapak Ibu. Tetapi ingatlah ini, bahwa Tuhan itu menyertai Anda. Dan Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Apa yang kita pelajari dari kisah para Rasul 17 ini mengajarkan kita ada 3 hal paling tidak. Cara kita merespon apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari di dalam kehidupan ini. Kita akan baca dalam kisah Rasul 27 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Pelajaran yang pertama, Bapak Ibu. Kita harus belajar untuk tetap fokus dan jangan terbawa oleh arus.
Kapal yang membawa Paulus dan para tahanan lainnya sedang menuju Roma, dan di tengah perjalanan mereka mengalami badai yang luar biasa, yang sempat kita baca tadi di ayat-ayat yang di awal tadi. Badai yang dahsyat itu berlangsung selama 2 minggu, Bapak Ibu, 14 hari. Mereka tidak bisa apa-apa, mereka tidak bisa mendeteksi kapalnya ini menuju kemana dan mau kemana, diombang-ambingkan begitu rupa dengan sangat kejam oleh alam. Sampai dikatakan di satu ayat tadi, mereka sudah kehilangan pengharapan. Bapak Ibu, bagi beberapa orang ketika dihadapkan pada kesulitan, mereka akan mulai hanyut di dalam kehidupan. Mereka akan terbawa arus. Mereka tidak punya goal, tidak punya tujuan, dan tidak punya visi. Dan cepat atau lambat, kesulitan itu akan merenggut semua apa yang ada dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, hidup ini tidak mudah. Hidup ini tidak mudah. Hidup ini memang sulit, Bapak Ibu. Tetapi pada saat kehidupan itu terasa kian sulit, janganlah Anda melepaskan visi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Tetaplah berpegang kepada visi, kepada impian Anda. Fokus pada visi itu akan membawa kita terus berjalan. Sekalipun mungkin kita akan berjalan dengan langkah yang lambat. Kita mungkin berjalan dengan terseok-seok menuju visi, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, visi itu akan menuntun kita kepada janji Tuhan. Cepat atau lambat kita akan menggenapinya, Bapak Ibu. Kita akan terus mendekat kepada tujuan jikalau kita tetap fokus dan kita terus berjalan. Janganlah sampai terbawa oleh arus kehidupan pada saat kesulitan itu melanda kehidupan Anda. Tetaplah fokus. Apa janji Tuhan dalam hidup Anda? Tetaplah fokus kepada firman yang Tuhan berikan kepada Anda. Jikalau Anda mungkin tidak tahu janji Tuhan apa yang saya dapatkan. Anda sudah berdoa dan Anda mungkin belum mendapatkan janji Tuhan apa pada saat Anda berjalan dalam kesulitan yang Anda hadapi hari ini. Ingatlah janji Tuhan yang sudah Anda dapatkan sebelumnya. Fokus saja pada janji itu. Tuhan akan menuntun Anda. Pada saat Anda fokus, Anda tidak akan terbawa arus jikalau Anda terus berjalan di dalam visi, di dalam janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Pelajaran yang kedua yang kita bisa pelajari lewat ayat-ayat yang tadi kita baca. Kita dapatkan dalam Kisah Rasul 27 ayat 18 yang berbunyi demikian. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Para awak kapal berpikir mereka harus meringankan kapal. Karena itulah alasannya mengapa semua barang dibuang. Bahkan semua perlengkapan kapal dibuang, bahkan sampai makanan pun juga dibuang. Bayangkan Bapak Ibu, pada saat mereka mengalami kesulitan sedemikian rupa, bahkan apa yang mereka butuhkan dibuang juga. Pada saat badai dalam kehidupan itu semakin menekan dan semakin tidak tertahankan. Bapak Ibu, kita bisa belajar lewat ayat ini. Kita tidak boleh membuang apa yang penting dalam hidup kita. Apa itu yang penting dalam hidup kita? Nilai-nilai yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Nilai-nilai yang kita pelajari dari firman. Nilai-nilai yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jangan pernah Anda membuangnya. Teruslah bertekun, bertahanlah, dan jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Jikalau kita meninggalkan nilai-nilai yang penting yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang biasanya kita pertahankan pada saat kita baik-baik saja. Mungkin Anda berkata, saya sudah menyerah dengan pernikahan saya. Saya sudah menyerah dengan hubungan saya dengan suami, dengan istri saya, sudah menyerah. Saya sudah menyerah menghadapi segala kesulitan ekonomi yang menerpa keluarga kami. Saya sudah menyerah, percuma sudah nggak ada lagi dah. Saya nggak ada harapan untuk bisa kuliah, untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara,
Tuhan akan berkata kepada Anda, dan saat ini Tuhan berkata kepada Anda, tetaplah tinggal di kapal. Tetaplah bertahan, jangan menyerah. Tuhan tidak pernah menghendaki Anda lari dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Tetapi Tuhan seringkali memakai situasi yang sulit yang kita hadapi untuk membentuk hidup kita, untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang tangguh dan beriman. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lari. Pada saat situasi begitu sulit, jangan Anda lari dan Anda mulai melepaskan segala nilai-nilai yang Anda pegang selama ini. Kalau selama ini Anda jujur, Anda bekerja dengan baik dan jujur, pada saat kesulitan melanda, Anda mulai berpikir, saat Anda melihat ada kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak baik, mungkin Anda memakai uang kantor atau bagaimanapun itu, dan tidak ada orang yang tahu, dan Anda mulai meninggalkan nilai-nilai yang benar, dan Anda mulai melirik ke arah yang salah. Jangan. Tuhan tidak mau Anda melakukan hal-hal yang salah, apalagi berdosa. Bapak, Ibu, Saudara, pada saat kesulitan melanda, Anda terus bertahan, berpegang kepada kebenaran firman, pada nilai-nilai yang Tuhan berikan dalam hidupmu, maka Anda akan semakin kuat di dalam Tuhan. Anda mungkin tidak menyadari otot-otot rohani Anda dibangun oleh Tuhan. Iman Anda dibangun. Dan kekuatan yang dari Tuhan itu selalu dicurahkan pada saat Anda membutuhkan. Ingatlah bahwa Roh Kudus ditaruh di dalam diri Anda. Bukanlah sesuatu yang sia-sia. Roh Kudus yang membantu, memimpin, menyertai, dan menolong Anda melewati segala kesulitan yang ada dengan hikmat yang dari Tuhan, bahkan dengan kekuatan ilahi yang dicurahkan kepada Anda pada saat Anda membutuhkannya. Tuhan menggunakan situasi yang sulit untuk mengubah kehidupan kita. Tuhan ingin kita belajar. Saat kita bertekun di dalam Dia, iman dan karakter kita akan bertumbuh dan semakin berkembang. Dan ingatlah satu hal yang sangat penting ini, Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Amin, Bapak Ibu. Dan pelajaran yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kisah Paulus di dalam badai ini, kita bisa baca dalam Kisah Rasul 27 ayat yang ke-20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan dalam kesulitan yang amat sangat dan mengancam kehidupan mereka, sampai mereka membuang semuanya. Ada satu titik akhirnya di mana semua penumpang putus asa. Tetapi satu orang yang tidak berputus asa dan bahkan menguatkan mereka semua, Rasul Paulus sendiri. Kenapa dia begitu kuat, begitu kokoh? Penulis Kisah Rasul ini Lukas. Dan waktu Lukas menulis, putuslah segala harapan kami. Saya percaya Lukas menulis dengan sungguh-sungguh ketakutan. Lukas menulis dengan segala perasaannya yang galau. Dia tahu bahwa ini sudah ada harapan. Semuanya sudah hancur, semuanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tetapi satu pribadi dalam kapal itu yang terus berdiri tegak dan kuat. Karena dia berharap kepada Tuhan dan dia hanya berharap kepada Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Yang pada akhirnya juga menguatkan seluruh awak kapal yang ada. Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang kita hadapi, ingatlah satu hal. Di dalam badai yang paling dahsyat sekalipun, Tuhan tetap pegang kendali. Bapak, Ibu, Tuhanlah harapan. Tuhanlah yang bisa kita andalkan. Tuhan tetap pegang kendali. Karena itu berharaplah hanya kepada Tuhan. Dia yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang setia, Dia tidak pernah melupakan kita. Sekalipun keadaan seakan-akan terlihat
Tuhan tidak campur tangan, Tuhan tidak dengar doa saya, Tuhan tidak menolong saya. Bapak Ibu, ingatlah, Tuhan tetap pegang kendali. Dan jikalau Anda merasa jauh dari Tuhan, coba cek, apakah benar Tuhan yang menjauh, ataukah kita yang menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan selalu menyertai kita di dalam badai, dan Tuhan akan menyertai kita untuk melewatinya. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Dan setelah badai usai, Bapak Ibu, Anda akan dapati bahwa Dia yang setia itu menumbuhkan karakter kita, memperdalam iman kita, dan kita semakin bersinar di dalam tangannya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Refnya ya, kita nyanyikan refnya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak Ibu, seperti lagu ini katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bagai Raja Wali, di saat badai bergelora, di saat angin itu begitu luar biasa, burung-burung lain akan tersapu oleh badai. Tetapi Raja Wali akan terbang semakin membumbung tinggi. Dia memakai badai itu menjadi satu alat untuk membawa dia naik terbang. Angin itu dibawanya, dipakainya untuk meluncur ke atas, naik, Bapak Ibu. Badai, gelombang yang dahsyat macam apapun juga, jikalau itu menimpamu, menerpamu, percayalah, itu tidak akan menghancurkan dirimu.
Tuhan menyertai Anda, Bapak Ibu. Anda sedang dibawa Tuhan seperti Raja Wali itu naik terbang di atas badai. Badai itu akan membuat otot rohani Anda semakin kuat. Pada saat Anda berjalan bersama dengan Dia, terus berjalan bersama Dia. Melangkah bersama Dia di dalam visi yang Tuhan sudah berikan. Anda tidak menyerah. Anda tidak meninggalkan nilai-nilai kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Maka sungguh Anda akan seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi di atas badai, mengatasi badai, bahkan memakai badai itu menjadi batu lompatan untuk Anda semakin tinggi dan semakin tinggi bersama Tuhan. Jiwaku tenang dalam Kristus. Oh, amin. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Yesus, Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak tahu badai apa yang Anda hadapi hari-hari ini, tetapi percayalah satu hal, Tuhan tetap pegang kendali dalam hidup Anda. Badai pasti akan berlalu, masalah itu pasti ada kadaluarsanya, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya akan terus menyertai Anda. Kasih setianya selalu baru setiap pagi dalam hidup Anda. Saya tidak tahu apapun yang Anda hadapi hari-hari ini, entah itu badai dalam keluarga Anda, badai dalam pekerjaan Anda, atau dalam hubungan Anda, dalam apapun yang Anda hadapi hari-hari ini, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Taruh tangan Anda di dada Anda jikalau Anda mengalami badai. Dan saya akan berdoa, kiranya kekuatan yang dari Tuhan itu tercurah atasmu saat ini, di dalam nama Yesus. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan engkau, mengulurkan tangannya untuk menolongmu dalam setiap apapun yang engkau hadapi dalam kehidupan ini. Tetap kuat, bersandar padanya, berjalan, melangkah maju,
Janganlah pernah meninggalkan nilai-nilai visi kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tuhan memberikan kekuatan lewat Roh Kudus-Nya. Anda akan berjalan maju dan Anda akan melihat satu persatu pada saat Anda bersandar kepada Tuhan. Anda akan melihat pintu-pintu akan dibukakan. Akan ada sungai di padang belantara yang Anda lihat. Sekalipun mungkin Anda tidak tahu kemana Anda akan melangkah, Tuhan akan menuntun hidupmu. Dan Tuhan akan memberikan terangnya itu, menuntun Anda. Di dalam nama Yesus, terimalah kekuatan dan kasih setia Tuhan atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiramasyana kaya rapatakaraba. Kini maramasyi rapatakaraba. Kiramasyi dirara. Kira patakaya rana, kira masih karana, kura payah rana. Engkau yang saat ini terpuruk di dalam kehidupanmu, dan kau berpikir untuk mengakhiri hidupmu saja karena segala sesuatunya kelihatan sudah tidak ada jalan lagi. Stop, jangan lakukan itu. Tuhan akan menolongmu. Tuhan akan membukakan jalan yang kau tidak pernah pikirkan. Jika engkau mengakhiri hidupmu, ingatlah, engkau tidak menyelesaikan masalah. Bahkan engkau akan masuk di dalam masalah yang jauh lebih besar lagi. Karena engkau akan terhilang di dalam kekekalan. Tuhan memberikan kekuatannya padamu saat ini. Di dalam nama Yesus. Saudaraku, Tuhan pegang kendali dalam hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Oh Ramasyana kaya Rama. Terpujilah engkau Tuhan. Terpujilah engkau Yesus. Oh Ramasyaka Rama. Kau berkati Tuhan jemaatmu. Sertai langkah mereka. Berjalan makin hari makin kuat bersama-sama dengan engkau. Oh haleluya Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh haleluya Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus yang selalu setia memberikan kepada engkau kekuatan untuk melangkah dan menjadi pemenang-pemenang, menjadi Raja Wali yang naik terbang tinggi di atas badai, menjadi orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Dan Anda yang percaya menerima berkat ini, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Sampai jumpa di doa pagi Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati Anda.